Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua pada saat ini. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan bahwa saya masih boleh melayani saat ini semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari langsung saja sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14, firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Tema khotbah saya yaitu pilihan. Semua manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali pasti selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pilihan untuk melakukan ini, pilihan untuk melakukan itu, pilihan untuk berbuat baik atau pilihan malah berbuat tidak baik. Pilihan untuk hidup benar di hadapan Tuhan atau malah sebaliknya, pilihan untuk tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Semuanya itu tergantung dari pilihan manusia itu sendiri. Karena manusia diciptakan mempunyai kehendak bebas. Jadi ia bebas memilih apapun yang ia ingin perbuat. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua mau memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti malaikat yang jatuh. Ia jatuh karena ia menggunakan kehendak bebasnya. Karena malaikat juga diciptakan mempunyai kehendak bebas di luar batas. Dia gunakan kehendak bebas tersebut di luar batas. Ada 5 ucapan yang membuat malaikat tersebut menjadi tidak berharga di sorga. Yang pertama, aku hendak naik ke langit. Ini perkataan malaikat yang jatuh tersebut. Kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. 3, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 4, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. 5, hendak menyamai yang maha tinggi. Ia berkata, aku hendak ingin menyamai Allah. Ia menggunakan kehendak bebasnya di luar batas yang membuat dia menjadi tidak berharga dan jatuh. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua mau menjadi manusia-manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mau menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan. Seperti kata pujian girang-girang tadi, kita dipilih. Amin. Kita dipilih. Kalau kita melihat dari pembacaan kita pada satu perikop ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin bagi anaknya. Raja ini menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang tersebut tidak mau datang ke perjamuan kawin tersebut. Lalu si raja ini menyuruh kembali hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan bahwa hidangan telah tersedia, semua telah tersedia di perjamuan kawin tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang tersebut bukannya mau datang, padahal kalau berbicara tentang perjamuan kawin, di situ ada sukacita. Ada tersedia makanan di sana. Pokoknya sukacita yang besar. Tetapi orang-orang ini tidak mau datang. Akhirnya malah orang-orang ini menangkap hamba-hamba tersebut, menyiksa, bahkan membunuh mereka. Maka murkalah raja tersebut. Lalu menyuruh pasukannya untuk apa? Untuk menangkap, membunuh, bahkan membakar kota mereka. Dan si raja ini menyuruh kembali hamba-hambanya untuk datang ke persimpangan-persimpangan jalan, untuk mengundang, memanggil siapapun
yang mereka jumpai untuk datang ke perjamuan kawin itu. Dan terjadilah penuh ruangan perjamuan kawin itu. Dan saat itu raja melihat tamu-tamu yang datang. Dan ia menjumpai ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Contoh, kalau misalkan saudara-saudara diundang ke pesta, masa saudara-saudara mau pakai seragam sekolah? Atau masa saudara-saudara mau pakai baju ke kebun? Kan tidak mungkin. Berpakaian yang sesuai dengan konteks acara tersebut. Ia mendapati seseorang tidak memakai pakaian pesta. Lalu ia bertanya kepada seorang itu, "Kenapa kau tidak berpakaian pesta?" Tetapi orang itu hanya diam, tidak menjawab. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat tangan dan kakinya dan menjambakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Seperti firman Tuhan minggu kemarin dikatakan, kasih Tuhan begitu besar bagi dunia ini, bagi semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua dikasihi. Yesus rela mati di kayu salib. Dia melakukan karya penyelamatan. Sebenarnya lewat karya penyelamatan ini, di situ Yesus mengundang semua umat manusia, memanggil semua umat manusia tanpa terkecuali. Untuk apa? Untuk bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, untuk bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi hanya orang yang merespon baik atau merespon benar karya penyelamatan Tuhan, kasih Tuhan, itulah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Cara agar dipilih oleh Tuhan yaitu dengan menghargai kasih Tuhan, dengan cara kita mengasihi Tuhan juga. Mengasihi Tuhan artinya kita melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita. Amin. Mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana ciri-ciri orang yang dalam hidupnya melakukan pilihan yang tepat? Yaitu dengan memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di dalam Kejadian 17 ayat 1 bagian B, di sana dikatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ini perintah, tidak bercela artinya tidak ada noda. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ini perintah dari Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama saya ambil dari moto Sat, yaitu rajin. Rajin apa? Bukan rajin menfitnah orang, bukan rajin menjatuhkan orang, bukan rajin menghakimi orang, bukan seperti itu, tetapi rajin yang benar di hadapan Tuhan. Amsal 19 ayat 2. Bagian A, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rajin menghakimi orang lain itu bukan kerajinan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi kerajinan yang salah. Apa kerajinan yang benar? Untuk mengetahuinya kita harus memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Amin. Kita belajar, sama-sama belajar agar kita semua mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan kita dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Rajin dalam bahasa asli Perjanjian Lama memiliki arti tekun. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru yaitu pantang menyerah, punya semangat juang yang tinggi, berusaha untuk memperoleh sesuatu. Sesuatunya apa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita rajin, kita tekun di dalam usaha kita, kita pantang menyerah, kita
kita punya semangat juang yang begitu besar, semangat juang yang begitu tinggi, agar memperoleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Apa akibat dari orang yang tidak rajin mencari Tuhan, dari orang yang tidak tekun mencari Tuhan? 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ia yaitu Raja Rehabeam. Karena orang yang tidak tekun mencari Tuhan akan cenderung berbuat jahat. Itulah sebabnya saya katakan tadi, rajin tapi rajin di hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu berarti berbuat jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak tekun mencari Tuhan. Kalau dia tekun mencari Tuhan, dia akan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau dia tidak mencari Tuhan, bayangkan kalau hidup tanpa Tuhan. Kita tidak tahu jalannya Tuhan, jalan kebenarannya Tuhan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak paham dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan bisa saja terjadi cuma rajin-rajin yang di luar Tuhan. Itu akibat orang yang tidak tekun, yang tidak rajin mencari Tuhan. Apa hasilnya? Hasil dari tekun mencari Tuhan, rajin mencari Tuhan. Kalau kita melihat kisah Ayub. Ayub ketika ia diuji, hartanya habis, dia dapat penyakit, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, bahkan istrinya menyuruh supaya Ayub tidak bertekun lagi kepada kesalehannya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia tetap bertekun pada kesalehannya. Akhirnya apa hasil dari ketekunannya itu? Ia mendapatkan harta yang lebih dari sebelumnya. Dia mendapatkan anak lagi. Dia jadi sembuh dari penyakitnya. Luar biasa Tuhan kita kalau kita mau tekun tetap bersama dengan Dia. Rajin ini juga bukan nasib, bukan takdir ataupun keturunan, tetapi rajin ini keputusan pribadi seseorang. Biasanya kan ada, orang tuanya rajin sekali bekerja sehari-hari, tetapi apa? Ada anaknya juga yang malas. Jadi rajin itu bukan keturunan, tetapi rajin itu adalah keputusan seseorang. Ketika dia mau memilih untuk rajin, ya pasti dia akan jadi rajin. Tetapi kalau dia tidak mau, ya berarti dia jadi malas, bermalas-malasan. Yang kedua, tulus. Tulus dalam bahasa asli Perjanjian Lama transliterasi bahasa Inggris artinya integritas. Integritas ini menunjukkan kejujuran. Tulus itu jujur, murni, tidak menutupi atau menyembunyikan kesalahan apapun. Orang jujur, walaupun ia berbuat kesalahan, pasti ia akan mengakui kesalahannya. Pasti ia akan mengakui. Karena apa? Karena dia orang yang jujur. Dia tidak menyembunyikan sesuatu hal apapun, meskipun itu mungkin akan berdampak bagi dirinya. Tetapi itulah orang yang tulus. Ia mau mengakui kesalahannya. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru juga artinya tidak pura-pura atau bersungguh-sungguh atau tidak dibuat-buat. Biasanya kan ada orang yang mungkin di dalam sesamanya karena ingin mencari perhatian, ia mengubah sifatnya. Yang tadinya mungkin bicaranya agak besar, ketika mau cari perhatian sama orang tersebut jadi lembut, pura-pura, dibuat-buat. Itu namanya orang yang tidak tulus. Mungkin karena ingin mendapat pujian,
ingin disanjung-sanjung dari orang lain, akhirnya apa? Sifatnya atau dirinya hidup dalam kepura-puraan. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tulus ini juga keputusan pribadi, sama seperti kata Rajin tadi. Kenapa keputusan pribadi? Karena itu harus diperjuangkan dan dipertahankan. Kenapa diperjuangkan dan dipertahankan? Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang kehidupannya pura-pura, dibuat-buat, itu kedagingan. Jadi kita harus berjuang untuk melawan kedagingan itu agar kita memperoleh ketulusan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, bukan cuma tulus di muka belakang, semuanya tulus. Karena Tuhan Maha melihat. Amin. Ketika ketulusan itu sudah ada di dalam kehidupan kita, kita harus pertahankan. Amin. Harus dipertahankan. Apa hasil dari orang yang tulus? Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Orang yang tulus kepada Tuhan artinya dia sungguh-sungguh. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Bagi orang yang tulus itu adalah perlindungan. Betapa sangat amannya kita kalau menjadi orang yang tulus, karena Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, kudus. Imamat 19 ayat 2b. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu berarti perintah dari Tuhan untuk hidup kudus. Dalam bahasa asli Perjanjian Lama, kudus ini juga artinya mempersembahkan diri seutuhnya atau sepenuhnya kepada siapa? Ya tentunya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru juga artinya murni. Kudus itu murni. Kudus ini juga adalah pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain. Untuk apa? Tentunya untuk tujuan yang mulia. Untuk tujuan yang mulia, itu sebabnya dikatakan tadi dalam artinya mempersembahkan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mempersembahkan diri itu adalah pengorbanan. Amin. Puji Tuhan. Apa penyebab hilangnya kekudusan? Di sini saya ambil beberapa poin, tetap di Imamat 19 ayatnya yang keempat. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Bangsa Israel sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir, waktu Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai, ketika bangsa Israel melihat Musa ini mengundur-undurkan waktu untuk turun dari gunung itu, maka mereka mengurumuni Harun. Mereka meminta Harun untuk membuat lembu emas tuangan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyembah, mempersembahkan korban, dan ini berpaling daripada Tuhan. Padahal Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka berbuat hal itu. Mungkin juga saudara pernah tahu atau pernah lihat orang-orang yang menyembah pohon-pohon besar, orang-orang yang menyembah batu-batu besar. Padahal itu hanya ciptaan Tuhan. Yang seharusnya disembah yaitu pencipta, bukan ciptaan. Amin. Nah ini berhala juga bukan nanti kita mempersembahkan untuk korban
atau menyembah seperti itu. Tetapi ketika kita lebih mengutamakan sesuatu hal daripada Tuhan, sesuatu hal yang di luar Tuhan, itu juga berhala di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua, tetap di Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan mencuri. Mencuri bukan nanti, ini contoh ya, contoh tapi dijauhkan Tuhan. Misalkan saya mengambil barang seseorang tanpa orang itu tahu, dan memang sengaja saya lakukan itu namanya mencuri, tapi bukan nanti seperti itu. Contohnya di tempat ini ibadah jam 9:30, kita luangkan waktu untuk Tuhan beribadah, itu menghargai Tuhan. Tetapi kalau kita tidak datang beribadah, itu namanya mencuri waktunya Tuhan. Mungkin kalau ada jemaat yang keluar dari tempat ini, misalkan ke kota atau kemana mereka beribadah, itu tidak mencuri, itu namanya tetap meluangkan waktu kepada Tuhan. Tetapi kalau sama-sama sekali tidak beribadah, itu mencuri waktu untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan mencuri. Yang kedua, janganlah kamu berbohong. Berbohong, biasanya kan ada yang katakan, oh saya kan berbohong, bukan berbohong tentang hal-hal yang besar, cuma hal-hal yang sepele. Berbohong itu tidak ada berbohong yang besar atau berbohong yang kecil. Oh saya cuma berbohong tipis-tipis saja, tidak keseluruhannya saya berbohong. Mau dia berbohong tipis-tipis, berbohong tabal-tabal, pokoknya itu namanya berbohong. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa tetap dosa. Yang ketiga, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini dilarang juga oleh Tuhan. Ini bisa menyebabkan hilangnya kekudusan dalam diri seseorang. Poin yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Bersumpah, hati-hati dengan bersumpah dusta. Biasanya kan ketika seseorang telah diketahui kesalahannya, ia tidak mau mengaku agar dipercaya oleh orang lain, akhirnya ia bersumpah. Paling andalan bersumpah bawa-bawa nama Tuhan supaya dapat dipercaya. Demi ini saya tidak. Nah ini dilarang oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan bersumpah dusta. Itu melanggar kekudusan nama Tuhan Allahmu. Tuhan tidak perbolehkan orang bersumpah dusta. Jadi hati-hati dengan sumpah ini. Poin yang keempat, Imamat 19 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jangan menyebarkan fitnah. Biasanya kan ada orang, oh naik ke rumah ini, jatuhkan orang yang di sana. Pindah lagi rumah satu, jatuhkan dia. Pindah lagi, jatuhkan dia. Padahal memfitnah orang tersebut. Padahal mungkin sebenarnya tidak. Orang itu tidak melakukan hal seperti yang diceritakan. Orang yang seperti ini hanya satu kemungkinan, yaitu menjatuhkan orang yang difitnah dan mengangkat dirinya sendiri. Biasanya kan cerita, oh dia itu begitu, beda dengan saya. Biar kamu lihat saya begini-begini, tapi tidak macam dia. Mengangkat dirinya sendiri supaya mau dipuji-puji, mau disanjung-sanjung, seolah-olah ia
ia berdiri di atas bukit, melihat orang yang di bawah kecil. Padahal ia tidak tahu orang yang di bawah juga melihat dia di atas bukit itu kecil. Saudara mau buktikan? Silahkan naik ke bukit. Buktikan itu. Dan dikatakan juga, janganlah kau membenci saudaramu. Jangan membenci saudaramu, jangan menaruh dendam kepada sesamamu. Tuhan kita Yesus Kristus, contoh yang sempurna, tidak mencontohkan untuk membenci, untuk mendendam saudaramu, mendendam sesamamu. Tetapi yang dicontohkan oleh Tuhan ialah mengasihi. Amin. Kita semua mau mengasihi, amin. Mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Apa hasil dari orang yang kudus? Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak berkekurangan. Rohaninya tidak berkekurangan. Jasmaninya beratnya akan mengikut sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Betapa senangnya menjadi orang kudus di dalam Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, setia. Setia dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Inggris, artinya loyalitas atau patuh, mematuhi aturan, menjaga diri, atau tidak menjadi pengkhianat. Tentunya saudara sudah sering dengar apa ini pengkhianat. Sudah tidak asing lagi di telinga kita kata pengkhianat. Mengkhianati Tuhan itu tidak boleh. Firman Tuhan katakan harus menjaga diri. Harus menjaga diri, jangan jadi pengkhianat. Yang dulunya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap pertahankan kepercayaan itu. Jangan mau jadi pengkhianat, meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus apalagi cuma ditukar dengan harta, pasangan, kekayaan, kehormatan, kejayaan, kepopuleran. Dia tukar Yesus dengan seperti itu. Padahal dia tidak tahu di dalam Yesus lebih dari itu. Amin. Di dalam Yesus lebih dari semuanya itu. Yesus adalah kasih karunia yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa tandingi Yesus Kristus bagi kita semua. Patuh, mematuhi aturan. Contohnya, karena pandemi, kita dikasih aturan untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kita patuhi. Itu orang yang setia. Amin. Orang yang setia. Menghargai keputusan. Ketika mungkin contoh di dalam jemaat, ketika ada musyawarah, apapun yang menjadi keputusan, dia menghargai keputusan tersebut. Itu orang yang setia. Patuh, mematuhi aturan. Ketika dalam musyawarah orang lain lagi mengemukakan pendapatnya, ia menghargai pendapat itu, ia mendengarkan. Itu orang-orang yang setia. Amin. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru juga artinya dapat dipercaya, menepati janji. Orang yang setia artinya ia dapat diandalkan. Dia menepati janji. Apa akibat dari orang yang tidak setia? 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukan berarti kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak melakukan perintah Tuhan. Bukan berarti Tuhan tetap setia mendukung kita di dalam jalan yang salah. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita membuat kesalahan, berbuat
tidak mau bertobat, upahnya yaitu maut. Upah dosa ialah maut. Tuhan tetap setia apa? Pada ketetapan yang telah Ia tentukan. Tuhan tidak akan pernah melanggar apa yang sudah Ia firmankan. Tuhan tidak melanggar apa yang menjadi aturan, ketetapan, janji-janjinya. Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Apa hasil dari orang yang setia? Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini orang yang setia, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan nanti-nantikan jo Tuhan baba diam. Bukan seperti itu, tetapi tetap tekun, tetap setia, tetap hidup kudus, tetap hidup dalam ketulusan, dalam mengikut Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kita semua, mengajak untuk melakukan pilihan yang tepat, yaitu memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan itu adalah keputusan atau pilihan kita sendiri. Apakah kita mau dipilih Tuhan atau tidak, itu tergantung kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala.